Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di bagian pertama pengajaran saya tentang Roh Kudus, saya sudah sampaikan bahwa ada 4 kerinduan besar orang Kristen terkait dengan karya Roh Kudus. Yang pertama menerima Roh Kudus, yang kedua dipenuhi Roh Kudus, yang ketiga diurapi Roh Kudus, dan keempat menerima karunia-karunia Roh Kudus. Pada bagian kedua, saudara-saudara, saya sudah ajarkan perihal bagaimana menerima Roh Kudus. Maka pada bagian ketiga ini saya mau jelaskan perihal dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan perihal dipenuhi Roh Kudus, ada 6 hal yang penting kita ketahui sebagai umat Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, pada waktu semua orang percaya berkumpul di satu tempat pada hari Pentakosta, di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kata penuh dengan Roh Kudus dalam ayat 4 ini menggunakan kata Yunani eplestesan pneumatos hagios, yang berarti yang pertama, Roh Kudus menguasai sepenuhnya pikiran, perasaan, dan kehendak mereka. Yang kedua, bahwa Roh Kudus mempengaruhi dan mengendalikan hidup mereka secara penuh. Dan yang ketiga, kuasa atau dunamis dari Roh Kudus masuk dalam diri mereka, kemudian mengalir keluar dari diri mereka. Nah, saudara-saudara, hal mereka dipenuhi Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini, Yesus tidak menjanjikan untuk menerima Roh Kudus, karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Yang dijanjikan Yesus ialah untuk menerima kuasa Roh Kudus, supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, yang kedua, siapa saja yang boleh dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, Roh Kudus ternyata hanya memenuhi orang-orang yang telah menerima Roh Kudus karena telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang belum percaya Yesus, belum menerima Roh Kudus, tidak akan mungkin mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memenuhi orang yang belum menerima Roh Kudus, karena memang mereka belum menerima Yesus Kristus. Itu suatu ketegasan yang harus kita pahami. Saudara-saudara, pada peristiwa hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 itu, sebenarnya ada 3 hal sekaligus yang dialami oleh orang-orang percaya saat itu. Yang pertama, mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, mereka langsung diurapi Roh Kudus. Dan juga yang ketiga, mereka langsung diberi karunia-karunia Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita pahami terkait dengan dipenuhi Roh Kudus, yaitu apa gunanya orang percaya atau orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Gunanya yang pertama ialah untuk mengalami kuasa atau dunamis dari Allah. Yang kedua, untuk hidup dalam kekudusan dan kuasa untuk mengalahkan dosa. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti mampu mengalahkan dosa. Yang ketiga, untuk menghasilkan buah roh. Yang keempat, sebagai kunci untuk menerima urapan dari Roh Kudus. Jadi kalau kita belum menerima, apalagi belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mustahil kita bisa diurapi oleh Roh Kudus. Yang kelima, untuk bisa menerima karunia-karunia roh. Dan yang keenam, untuk mengalami kedekatan atau keintiman dengan Allah. Yang keempat, saudara-saudara, yaitu apa tanda-tandanya jika seseorang percaya atau seorang percaya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab, ada 2 tandanya, yaitu tanda permanen atau tanda tetap, dan tanda temporer atau tidak menetap atau tidak wajib, dan sifatnya sementara. Nah, yang pertama, saudara-saudara, yaitu memiliki kuasa, memiliki semangat, dan memiliki keberanian untuk menyaksikan nama Kristus. Dan ini merupakan tanda permanen. Ini tergambar
di seluruh kitab Kisah Para Rasul dalam kegiatan misi yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang percaya. Yang kedua, memiliki semangat untuk beribadah kepada Tuhan dan semangat untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ini terlihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana sikap hidup orang percaya pada masa itu. Setiap hari mereka masuk dalam rumah ibadah, mereka punya semangat untuk berkorban bagi pekerjaan Allah. Dan ini juga merupakan tanda permanen dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, menghasilkan buah roh. Seperti ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini merupakan tanda permanen yang harus dihasilkan oleh orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, mampu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada sesama orang percaya. Ini juga termasuk tanda permanen atau tanda yang menetap. Yang kelima, berbahasa roh atau berbahasa lidah. Nah, saudara, ini bukan tanda permanen. Ini adalah tanda temporer. Dan ini merupakan tanda yang tidak wajib. Ya, bahkan dalam 1 Korintus pasal 12, bahasa lidah itu bukan lagi sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi menjadi salah satu dari karunia roh. Jadi bahasa lidah itu ada dua macam, yaitu bahasa manusia seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2, dan yang kedua adalah bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan setiap Tuhan mengaruniakan ini, ada yang menafsirkan. Tidak dihafal dan tidak ada sekolahnya, hanya untuk membangun iman diri sendiri atau membangun rohani diri sendiri. Jadi saudara-saudara, ini perlu kita pahami, jangan sampai kita terjebak pada pengajaran bahwa tanda yang harus dimiliki oleh seorang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Jadi artinya semua orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa roh, atau dengan kata lain, yang berbahasa roh itu berarti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bisa terjadi kalau kita hanya memahami bahwa hanya itu yang menjadi tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal tanda dipenuhi oleh Roh Kudus itu begitu banyak dalam Alkitab, dan kalau kita golongkan dia ada dua macam, yaitu tanda permanen dan yang kedua tanda temporer. Ingat bahwa bahasa lidah itu tanda temporer. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peristiwa Kisah Rasul pasal 2, murid-murid yang tidak pernah belajar bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa daerah, bahasa bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem, tetapi mereka bisa menuturkannya, tapi setelah itu mereka tidak lagi bisa menuturkannya. Hanya sementara, hanya sifatnya temporer. Itulah sebabnya pada waktu itu ada orang yang heran dan mencap mereka sedang mabuk anggur. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, apa dasar Alkitabnya bahwa orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat 18, di sana dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini adalah perintah langsung dari Rasul Paulus. Kata hendaklah kamu penuh dengan roh, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, menunjukkan bentuk perintah yang berkelanjutan. Artinya ini bukan pilihan, tapi keharusan bagi setiap orang percaya. Nah, selanjutnya bagian ke-6, apa syarat-syaratnya agar kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, percaya kepada Yesus dan telah menerima Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Yang ketiga, rajin membaca Alkitab dan memiliki kerinduan menjadi pelaku firman Allah. Dan yang keempat, berdoa meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Nah, saudara-saudara, pastikan bahwa Anda telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin.